kematian juga ya dok ya. pastinya. Dan biasanya ini gejala-gejalanya yang penyakit di DBD ini apa kira-kira dok? Gejala. Biasanya itu ada ya keluhannya itu yang paling khas sebenarnya itu yang demam. Demam sudah minimal 3 hari, lalu itu pastinya ada sih beberapa orang yang timbul ruam merah, bintik merah, ada yang tidak. Jadi jangan kita tunggu sampai udah bintik merah baru kita menganggap itu DBD. Jadi sebenarnya sih kalau saya dan kami terutama di puskesmas itu kalau 1 hari pun demam eh, itu kan selalu mungkin kita tanya kita anamnesa itu sudah berapa hari Bu? 1 hari. Ya, nah, dia nggak ngaku ataupun kurang menyadari bahwa sebelumnya sudah ada demam. Nah, jadi 1 hari pun atau 2 hari langsung kita cek ada namanya pemeriksaan NS1 di puskesmas. Jadi tidak harus tunggu laboratorium ke tempat rumah sakit ataupun ke laboratorium yang besar lainnya ya. Jadi deteksi dininya itu ada di puskesmas. Ya, saya nggak tahu nih mungkin puskesmas lain tersedia, tapi kalau kita di Pematang Siantar itu sudah ada tersedia deteksi awalnya itu di puskesmas. Jadi habis itu setelah ternyata negatif, ya jangan juga sepele, bukan berarti tidak DBD. Ya bisa aja memang belum muncul, belum kelihatan di situ setelah dicek ya. Nah, jadi itu biasanya ada nyeri, terus ada demam, terus ada bintik merah atau ruam merah seperti itu yang biasanya sih pada anak-anak yang paling ini ya, paling banyak gitu. Walaupun sebenarnya tidak terlepas pada orang tua ataupun orang dewasa. Kalau misalnya yang namanya seperti nyeri-nyeri otot sendi, sakit kepala ya, seperti ruam tadi itu, ini mungkin ada perdarahan dari hidung gitu, itu Ya, termasuk tanda dan gejalanya ya dok ya. iya. Eh, Tanda dan gejalanya, tapi tidak semua sih punya apa ya gejala yang sama. Setiap orang bisa berbeda tergantung dari imun tubuh dan kekebalannya. Jadi itu biasanya sudah semakin tunggu yang udah parahnya itu baru ada pendarahannya. Artinya eh, mungkin yang terlambat penanganan ataupun sudah dibiarkan dibawa-bawa dan akhirnya sampai timbul pecah trombositnya itu ya di pembuluh darahnya itu yang menyebabkan pendarahannya. Jadi jangan tunggu sampai ada tanda mimisan ataupun pendarahan lainnya baru kita membawanya atau kita periksakan DBD-nya. Jadi karena itu biasanya sudah tingkat keparahannya lebih tinggi lah itu pada saat yang seperti itu. Jadi yang namanya perdarahan ya dok. Dan memang gimana ya, pada saat hampir sama sih gejala DBD ini sama yang namanya tipes ya dok ya. Mm-mm. Kemarin juga saya paling terjadi pada anak saya ya kan antara tipes atau DBD. Jadi sama-sama nih trombositnya juga turun kan pada saat itu. Saya curiga nih yang mana nih. Kebetulan regennya untuk pemeriksaan NS1 itu kan nggak ada tuh di rumah sakit tempat saya bekerja. Jadi harus keluar, terakhir saya harus bayar. Padahal saya kerja di situ. Harus panggil lab dari luar. Tapi ini tadi penyampaian dokter Eva ya, untuk pemeriksaan yang namanya NS1 itu sudah ada di puskesmas itu keren sekali ya dok ya. Iya, Karena iya, kemarin anak saya pemeriksaan NS1 itu sampai yang namanya 300.000 kalau nggak salah. iya. Saya kena ada yang Padahal di puskes gratis iya tuh.